Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dia Maharani dengan NIM 2382120193 dari kelas 5E Ekonomi Syariah. Video ini dibuat sebagai tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi, Zakat, dan Wakaf yang diampu oleh Bapak Munir Azhari STMA. Langsung saja saya akan menjelaskan materi berjudul Ekonomi Islam berbasis zakat dan wakaf. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tapi juga tentang keadilan, kepedulian, dan juga kesejahteraan bersama. Nah, zakat dan wakaf ini menjadi bukti nyata gimana Islam itu mengatur ekonomi yang gak hanya menguntungkan sebagian orang, tapi juga bisa membawa manfaat buat seluruh umat. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan juga tolong-menolong. Tujuan utamanya itu bukan sekadar memperkaya individu, tapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Karena itu, dalam ekonomi Islam ini ada instrumen yang mengatur tentang distribusi harta, salah satunya melalui zakat dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya itu sudah mencapai syarat tertentu. Zakat ini bukan hanya ibadah, tapi juga memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting. Nah, dengan zakat, harta ini gak cuma berputar di kalangan orang yang mampu aja, tapi bisa juga dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, dan golongan yang membutuhkan lainnya. Dalam praktiknya, zakat ini tidak selalu bersifat konsumtif. Saat ini banyak lembaga zakat yang mengelola zakat secara produktif. Misalnya, dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan begitu, zakat tidak hanya membantu sesaat, tapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi. Selain zakat, ada juga wakaf yang memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Nah, wakaf ini adalah pemberian harta yang manfaatnya itu digunakan untuk kepentingan umum dan juga bersifat jangka panjang. Nah, harta wakaf ini tidak boleh dijual atau dihabiskan, tetapi harus dikelola agar terus memberi manfaat. Contoh wakaf yang sering kita temui adalah masjid, sekolah, pesantren, dan juga rumah sakit. Bahkan saat ini wakaf juga dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif seperti wakaf tanah yang nantinya tuh dikelola menjadi lahan pertanian, ruko, atau usaha lainnya. Dan hasilnya ini digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan umat. Zakat dan wakaf ini memiliki peran yang saling melengkapi. Zakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek di masyarakat seperti kebutuhan hidup ataupun modal usaha. Sedangkan wakaf ini berperan dalam pembangunan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan juga fasilitas umum. Jika dikelola dengan baik dan profesional, zakat dan wakaf ini dapat membantu mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ekonomi umat. Nah, inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Karena di ekonomi Islam ini menempatkan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utamanya. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam berbasis zakat dan wakaf ini merupakan sistem yang tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan. Zakat dan wakaf ini bukan hanya sekadar ibadah aja, tapi melainkan bisa menjadi solusi nyata untuk membangun kesejahteraan umat. Nah, oleh karena itu, peran kita semua ini sangat penting, baik secara muzaki, wakif, maupun sebagai masyarakat yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara amanah dan profesional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.